Pak Yapi untuk pemilih. Apa tuan Pak Pewong musuhan. Nah, sekarang enten sing moto nggih, pun nggih. Kalau sudah duduk lagi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak panjenengan untuk mendengar. Saya mengatakan saya tidak akan memilih, saya mengantar saja. Tetapi saya minta sekarang Pak Yapi untuk bercerita di bagian pengantar sudah sedikit tadi. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Jangan saniki sing memilih, pulau lingkup. Dan yang memilih saya duduk. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau 2 jam terserah. Nah, pokoknya nanti kalau lebih dari 1 jam kita langsung berdiri di balik tembok biru, ya. Silakan Pak Yapi, monggo. Baik, terima kasih Romo Flo. Ini juga spontanitas ini. Saya tidak menyiapkan memilih. Tapi untuk tema syukur atas karunia Tuhan, saya merasa dibantu terutama tadi oleh lagu antar bacaan tadi, hidup adalah kesempatan. Saya kira itu terutama Romo dan Bapak Ibu sekalian, hidup adalah kesempatan. Saya merasa dan saya merefleksikan 31 tahun pernikahan kami, kemudian 52 tahun istri saya sudah 55 tahun. Jadi saya merasa bahwa betul hidup adalah kesempatan. Jadi sebetulnya ada 2 terjemahan kata waktu. Jadi waktu yang pertama itu kronos. Kronos itu seolah-olah waktu yang kronologi, ya. Dari kata di Indonesia kita lebih mengenal kata kronologi itu. Kalau saya menceritakan kronologi sejak saya bertemu dengan Bu Katrin ini, kemudian saya bawa dia kemana-mana. Saya bawa dia mulai dari ke tim-tim, baru 1 tahun di tim-tim ini kronosnya, Romo. Kronosnya nanti lebih banyak kairosnya. Kairos itu sebetulnya hidup itu kesempatan, bukan soal waktu kronologinya, tetapi sebuah kesempatan yang diberikan pada saya dan keluarga saya. Jadi baru 1 tahun di barang-barang saya itu dia pinter ngepak, meskipun pernah juga kami ngepak setrikaan, waktu buka setrikaan itu udah hancur. Jadi kami baru ngepak ke tim-tim, 2 tahun kemudian ngepak lagi ke Jawa karena saya harus ambil kuliah S2. Kemudian tahun 95 kami kembali ke tim-tim, Timur merdeka lagi, kami harus balik lagi ke Jawa. Dan sangat heroik. Saya istri saya ini sangat Mercy dan Dismas mana? Dismas di sana, ya. Di sini. Jadi istri saya itu harus bawa 3 anak kecil dan mereka harus naik kapal laut, Romo. Kapal Golden Solo waktu itu. Jadi saya juga kasihan lihat mereka itu. Di tim-tim waktu itu kami sudah berhasil membangun rumah. Rumahnya itu lebih besar dari rumah yang ini. Jadi kami sudah sukses, ya, dengan susah payah juga membangun rumah itu. Rumah tumbuh, ya seperti rumah ini dulu juga belum ada lantai 2, baru kemudian ditambah gitu. Sudah berhasil buat rumah. Ada yang mengatakan rumah kami di tim-tim itu kayak kapel karena besar banget. Setelah jadi kami harus ke sini. Lalu saya lihat istri saya ini membawa 3 anak kecil itu, Patrick, Mercy, dan Dismas. Jadi dia bawa, saya bilang tujuannya kemana? Pokoknya kamu ke Jogja saja. Jadi dia orang Madiun, keluarganya ada di Madiun, tapi saya suruh ke Jogja. Di Jogja dia cari kos juga. Dia ada anak-anak kecil itu. Mercy belum sekolah waktu itu, Patrick SD. Dia cari kos dan mereka itu hidupnya di Jogja. Saya hanya berhubungan waktu itu belum ada HP, jadi telepon melalui rumah tetangga, tanya keadaan mereka seperti apa. Tapi sekali lagi istri saya itu sangat heroik. Dia bisa berjuang dalam situasi yang sangat prihatin. Dia memang betul-betul sangat saya banggakan karena mampu menjadi pendamping terutama pada saat-saat sulit. Nah, kemudian setelah jajak pendapat, saya lihat memang tidak ada harapan
bahwa Ting-Ting memilih Indonesia, Ting-Ting memilih merdeka. Maka saya kemudian datang ke Jogja, lalu ketemu Romo Wiryono. Waktu itu dia rektor Sanata Dharma. Saya juga mendapat rekomendasi dari provinsial, sehingga saya dengan mudah masuk ke Sanata Dharma. Lalu di Sanata Dharma kemudian kami tinggal di Pringgondani, gitu ya. Kemudian pindah-pindah juga karena menyesuaikan dengan budget. Lalu bangun rumah ini pelan-pelan juga, rumah ini juga rumah tumbuh ini cukup lama, hanya satu tingkat di bawah ini, baru kemudian ditambah ke atas. Jadi saya merasa bahwa kalau kita runutkan secara kronologis, ada sangat dinamis keluarga saya itu. Untuk bisa jadi dosen di Sanata Dharma, saya harus terputar ke timur-timur dulu. Untuk bisa tinggal di Keronggahan, saya tinggal di mana-mana dulu. Mudah-mudahan ini adalah tempat terakhir, bukan tempat peristirahatan terakhir ya. Tempat saya terakhir, tidak usah pindah kemana-mana. Meskipun saya juga diajak di Kupang kemarin, bagaimana kalau Bapak kesini untuk pimpin sebuah sekolah tinggi. Saya pikir saya sudah capek pindah sana sini gitu. Dan saya melihat bahwa hidup, Tuhan memberikan saya banyak kesempatan. Tuhan memberikan saya istri yang seperti ini, yang suka memberikan saya banyak kejutan. Misalnya perayaan malam ini juga saya nggak tahu bacaannya seperti ini. Kemudian ada tim sholawat ini, saya juga nggak tahu. Istri saya itu suka memberi kejutan dan ingin selalu membahagiakan saya terutama, dan kami keluarga saya. Nah, mengapa sholawat ini? Karena saya sekitar 2 minggu lalu itu saya diminta untuk membahas tentang sholawat di Balai Bahasa Yogyakarta. Jadi saya diberi sebuah film tentang sholawatan, sholawat Nabi ya, sholawat Nabi. Kemudian